Tapi Ustaz, sekarang masuk sesi pertanyaan ya. Baik Ustaz, ini Iya. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini ya. Ini yang langsung masuk ke WA Ustaz. Iya. Yang pertama Ustaz ini. Ustaz, ini ada titipan katanya pertanyaan dari adik nih ya. Di bulan Ramadan tahun kemarin Ustaz. Iya. Adik itu batal saum karena haid. Jadi batal saum karena haid itu biasa Ustaz bagi perempuan ya. Iya. Nah, setelah Syawal Ustaz, belum mengkodok ya, bulan Syawal itu ternyata adik itu hamil Ustaz. Oh iya. Selanjutnya untuk kehamilannya itu tidak memungkinkan bisa mengkodok saum. Nah, pertanyaannya ini, tahun ini ketemu lagi bulan Ramadan, yang mau ditanyakan batal saum tahun kemarin diwayarnya harus pakai saum kodok atau boleh pidyah Ustaz? Oh iya. Nah, itu jadi berkaitan dengan qada dan fidyah itu merujuk kepada ayat Al-Baqarah 184 di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyaman ma'dudas faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu yang pertama, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Itu. Jadi ada kalimat ta'amun miskin, fidyah. Dari ayat tersebut Allah menyatakan bagi siapapun yang tidak saum dalam keadaan safar atau sakit, maka mengqada begitu. Diqada. Kemudian bagi siapapun yang tidak mampu karena kepayahan, maka masuknya kepada fidyah gitu. Yutiqunahu namanya. Yutiqunahu itu kepayahan. Kemudian ada hadis juga yang mengatakan nu'marna biqada'is saumi wala nu'marna biqada'is salati. Jadi Aisyah mengatakan kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada saum dan tidak mengqada salat. Hadis yang lain pun menyatakan bahwa ketika haid itu masuk kepada golongan qada. Jadi haid, sakit, tidak ada haid, sakit, safar, nah itu. Kemudian nifas. Nah, itu masuk kepada golongan qada, bukan golongan fidyah begitu. Jadi haid, safar, sakit, nifas itu qada. Iya, itu masuk kepada qada begitu. Masuk kepada qada. Jadi tidak di fidyah, itu maksudnya qada. Jadi memungkinkan untuk saum di ayamin ukhor begitu. Nah, kalimat ayamin ukhor itu pun mutlak Ustaz. Jadi tidak dibatasi, tidak ada pembatas ayamin ukhor. Artinya seseorang yang tahun kemarin itu haid dan tidak melaksanakan saum 6 hari misalkan. Kemudian pas di ayamin ukhornya, bulan-bulan selanjutnya itu keburu hamil gitu. Efek lockdown. Efek lockdown itu hamil begitu. Nah, setelah hamil kan tidak memungkinkan, sulit untuk saum karena lemah misalkan. Ketemu lagi sekarang bulan Ramadan. Bagaimana, apakah harus difidyah? Tidak. Nah, kembali lagi kepada al-aslunya. Al-aslu baqau makan al-makan. Jadi kembali kepada asal bahwa haid itu masuk kepada qada. Dan ketika tidak bisa dibayar pada tahun ini misalkan dan tahun yang selanjutnya tidak mengapa. Jadi bisa diqada lagi di setelah Ramadan yang sekarang gitu. Begitu. Jadi tetap kalau karena haid itu tetap harus qada. Iya, maksudnya qada gitu. Tidak ada memungkinkan gitu apakah tidak ada keterangan yang karena kondisinya ini darurat akhirnya jadi di fidyah gitu? Enggak, soalnya begini, masih memungkinkan untuk melaksanakan saum. Jadi qada itu masih memungkinkan untuk melaksanakan saum. Maka tetap itu harus melaksanakan qada. Nanti lain halnya dengan permasalahan ketika terus-terusan hamil lagi, kondisinya susah, kondisinya darurat, itu beda lagi nanti. Beda lagi. Hamil lagi, kondisinya darurat, kepayahan, itu bisa untuk melaksanakan fidyah. Tapi asalnya itu adalah qada. Ya, kembali ke qada aja gitu. Baik. Jadi untuk teteh ini atau ini yang bertanya ya terkait dengan itu.
bahwa tetap bagaimanapun juga kalau karena hamil itu karena haid ya, itu harus dikodok meskipun tidak dibayar ataupun tidak dikodok pada ya rentang 1 tahun ini Ustaz ya. Meskipun harus melewati Ramadan lagi seperti sekarang nanti mungkin Ramadan bulan-bulan setelah Ramadan itu gitu ya. Bisa. Gitu. Jadi mengkodok Ramadan yang dulu itu kan. Bisa itu. Engke Ustaz lamun misalkan haid deui Ramadan ayeuna jadi double Ustaz. Maka dengan itu tidak selamanya orang atau wanita yang hamil itu atau tidak yang hamil yang hamil itu tetap sebetulnya nanti dijelaskan yang hamil itu tetap melaksanakan wajib saum sebetulnya. Yang hamil itu wajib saum apabila mampu. Jadi tidak ada dalil, tidak ada hadis yang mengatakan yang hamil itu tidak wajib saum, tidak ada. Tetap saja yang hamil yang menyusui itu wajib untuk melaksanakan saum. Dan pun bulan sekarang misalkan haid lagi berarti double di berapa hari, tinggal dihitung aja. Ya, baik. Oke. Cukup jelas ya untuk ini Pertanyaan yang kedua Ustaz, yang sudah masuk. Ustaz, cenah bagaimana menyikapi waktu, lupa waktu saum, apakah batalnya itu 6 atau 7? Jadi haid itu kan kadang Ustaz ada fluktuatif ya, kadang ada yang pas 7 hari, kadang ada yang cuma 6. Ari bahasa eta teh batalna teh, misalkan sakit Ustaz. Kalau haid mungkin sudah ada waktunya biasanya, kaum perempuan itu biasanya rutin. Nah, kalau misalkan sakit bahasa eta teh sakit saya teh 6 hari atau 7 hari gitu Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi hal ini begitu ya? Apakah nanti mengkodonya kudu 6 atau 7 seperti itu? Yang kedua Ustaz, ini masih menyambung. Lupa ini teh saya teh batalnya teh 6 misalkan Ustaz. Terus pas mengkodo teh lupa, saya teh geus mengkodo 5 atau 6 gitu. Serba lupa ini Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Ini mungkin masuk pada kaidah. Kebetulan ini dibahas dalam Syarah Al-Waraqat, Syarah Waraqat Usul Fikih, di sana dibahas tentang kajian syak dan zon begitu. Kaidah utamanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian pembahasan zon juga. Jadi begini Ustaz, kaidahnya begini. Ini harus diperhatikan nih, kaidah usul fikih rada menjelimat, harus benar-benar fokus gitu kan. Ya, betul. Baik. Begini. Kalau kita lupa berapa hari batal? 6 hari atau 7 hari? Maka yang diragukannya adalah 7 harinya. Yang diragukannya. Yakinnya 6. Bukan, bentar. Lupanya, kalau kita lupa tidak saumnya gitu kan, tidak saumnya atau batalnya berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Maka yang diragukannya adalah yang 6-nya gitu, tidak saumnya. Berarti yakinkan bahwa kita batalnya itu adalah 7 hari yang diambil gitu Ustaz. Jadi 7 hari Ustaz ya? 7 harinya yang diambil. Makanya agak menjelimat nih ya, harus fokus. Jadi kalau kita lupa berapa hari batalnya? Berapa hari batalnya? 6 atau 7, yang diragukannya yang 6-nya. Hilangkan keraguan yang 6, yakinkan 7-nya. Berarti kita anggap batal itu 7 Ustaz. Iya. Yang terbesar Ustaz. Yang terbesar. Ustaz, punten ya. Jadi karena sholat ya. Kalau sholat kan katanya kalau misal antara 3 dan 4 yang harus diambil harus 3 Ustaz. Karena itu mah yakinnya yang sudahnya. Kita tuh sudah 3 atau sudah 4. Berarti yang diambil yang sudahnya, yang yakin yang sudahnya adalah yang 3-nya. Gitu yakinnya. Bedanya. Oke, baik Ustaz, itu yang kedua Ustaz. Ya teh ari abdi teh ya saya itu mengkodo sudah 6 atau 5 ya, atau 5 atau 6 ya. Apakah kita harus mengambil 6 juga Ustaz? Nah, kalau ini sama dengan sholat barusan. Ini mah karena sudahnya, ingat kaidahnya, kaidah usul fikihnya. Ada lupanya, belumnya, tidaknya, ada sudahnya. Kita lupa nih, kita sudah mengkodok sholat itu, mengkodok saum itu berapa hari? Apakah baru 5 hari atau 6 hari? Gitu. Maka yang diambil yang sudahnya, berapa yakinnya? Yakinnya berarti yang 6-nya, yang 5-nya. Yang ragu adalah yang 6-nya. Hilangkan keraguan yang 6, yakinkan yang 5. Seperti sholat. Ini 3 atau 4. Berarti yang yakinnya berapa? 3-nya. Yang diragukan? 4-nya. Tinggalkan yang ragu, tinggalkan yang 4, yakinkan yang 3. Begitu. Jadi harus bisa membedakan ketika kita
mana kaidah penerapan ketika tidaknya atau meninggalkannya, Ya. mana kaidah ketika kita sudah melaksanakannya. Jadi ada dua. Nah, ini ya, Gitu. sahabat dan keluarga dulu. Ini kalau berbicara usul fikih memang harus fokus. Ini nggak bisa ini, ya. Kita bisa ngan saliwat gitu ya. Baik. Seperti gini, Ustaz. Seperti gini. Kalau Ustaz ini lupa, apakah saya sudah sholat atau belum? Sih, yang mana yang diambil? Belum atau Ustaz? Iya, belumnya. Yang yakinnya yang belumnya. Jadi kadang kalau saya mikir mending kena sholat 2 kali gitu kan Ustaznya. Bab mendingan engke eta. Oh, nggak boleh. Jangan. Nanti ini mau usul fikih lah. Oh, usul Kalau fikih. yakin lah yusalu bisa. Oh ya baik. Jadi begini ya, kita ulangi lagi. Sudah sholat atau belum? Ya. Yang yakinnya yang mana? Yang yakinnya yang Belum. belumnya. Ya, Karena belum. belum. Berarti yakinkan yang belumnya. Tinggalkan keraguan. Sudah sholat kan ragu. Ya. Tinggalkan. Berarti belum sholat. Ya, baik, Ini baik. pertanyaannya. Saya sudah wudhu atau belum? Nah, gimana? Sudah wudhu atau belum? Iya. Belum atau Ustaz? Ya sama, belum. Karena yang yakinnya belum. Tapi kalau begini pertanyaannya, saya sudah batal atau belum? Coba. Batal atau enggak ya? Saya sudah batal wudhu atau belum? Tadi kentutnya gitu ya. Saya sudah batal wudhu atau belum? Gitu. Kalau gitu enggak tuh Ustaz. Soalnya kan kita yakin sebenarnya sudah wudhu. Nah, Masalah itu, batal atau nah, ente itu, gitu betul. kan. Ya, cerdas. Nah begitu ya sahabat harmoni rahimakumullah. Jadi ketika kita ragu sudah batal atau belum, asalnya kan sudah wudhu. Yang Iya. diragukan itu kan batal atau belumnya. Iya. Berarti belum batal begitu. Nah, aduh. Jadi Nah, itu mikir ya mikir. ini mah host Pak ini mah mikir. Udah mikir kali-kali. Ya, baik Ustaz. Ya. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Oh, ya, Nah, kan ini itu. masih ada Ustaz yang masuk kita. Ini masih terkait dengan Ustadz, maaf jika keluar istihadhah, apakah membatalkan saum atau tidak? Oh, istiadah tidak. Seperti halnya sholat. Istiadah itu layaknya itu udah dibahas kemarin ya Iya. waktu kajian bab Nawaqidul wudu, istiadah Ustaz, ya tentang pembatal wudhu. Ya. Jadi tetap wajib sholat dan tetap wajib Saum. saum. Artinya istihadah itu hanya penyakit saja. Penyakit saja, darah kotor yang keluar dan bukan haid. Jadi wanita yang istihadah itu tetap wajib saum dan tidak membatalkan saum. Gitu, Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi kalau istihadah itu tidak membatalkan saum ya, tetap melaksanakan saum. Baik, yang selanjutnya Ustaz ini. Ustaz, afwan nih, saya pernah mimpi ya, seperti tadi Ustaz, Ustaz sudah hampir dibahas di ketika tadi pembukaan ya. Nah, saya pernah mimpi dan keluar mani di siang hari, apakah membatalkan saum? Bermimpi berarti tidak jima ya. Iya, Yang tidak. membatalkan saum itu jimanya begitu. Jadi kalau hanya mimpi keluar, Iya. mimpi sampai keluar, mimpi sampai keluar mani itu tidak membatalkan saum, Iya. tidak membatalkan saum. Yang membatalkan saum itu jimanya baik keluar mani ataupun tidak, Iya. gitu kan. Ah, Jima tetap membatalkan saum dan ada kifarat. Betul, baik. Ya ini. Gitu. Nah, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau misalkan mimpi mah tidak ya, kecuali kalau jima beda deui eta macamnya. Nah, baik selanjutnya Ustaz, pertanyaan ini masih terkait dengan saum. Ustaz, maaf ceritanya aku ini berhubungan malam ini Ustaz ceritanya ini ya, berhubungan suami istri ya. Tentunya di malam hari. Kemudian lupa mandi hingga adzan subuh. Aduh, Ustaz. Kabur adzan subuh ya teh. Ai mandina acan ya, belum mandi. Nah, adzan subuh apakah saum saya itu sah atau tidak? Itu ada dalam hadis Bukhari kalau nggak salah ya, dari Aisyah dan Ummu Salamah Ya. radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka berdua pernah menyatakan bahwa Nabi SAW pernah junub setelah malamnya jima dan pada waktu itu dalam waktu adzan subuh begitu. Jadi mandinya setelah adzan subuh, Yeah. jimanya waktu malam itu, mandinya setelah adzan subuh, saumnya tetap sah begitu. Kalau jimanya di siang hari itu beda lagi. Yeah. Kan? Nah, kalau mandi itu mandinya setelah adzan subuh, mandi junub, Ya. keadaan saumnya tetap sah. Alhamdulillah ya. Baik, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita coba Ustaz, kita cek ini di kolom komentar Facebook atau di YouTube apakah ada pertanyaan yang masuk gitu Ustaz. Kita lihat dulu. Oh, di YouTube dulu sebentar. Nah,
Di YouTube nampaknya tidak ada, Ustaz. Belum ada yang komen. Di Facebook, ini ada notifikasi lagi nih. Barangkali ada, Ustaz, khawatirnya ada ini kalau tidak terjawab, sayang ya. Astagfirullahaladzim. Nah, baik. Nah, ini Ustaz di Facebook juga nampaknya tidak ada ini Ustaz ya untuk pertanyaan untuk ini, tapi tadi itu yang masuk yang perlu dijawab saja yang tadi berarti ya untuk ini. Baik sahabat dan keluarga Harmoni, bagi Anda yang ini memiliki pertanyaan begitu ya ataupun mau berkomentar ini mangga silahkan ya, ada pertanyaan sekitar terkait dengan fikih saum ataupun permasalahan yang lain Ustaz ya. Nah, untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, ada beberapa waktu ke depan, atau bisa disampaikan ke WA ya 087824666368. Baik. Ya. Saat ini sedikit pembahasan yang selanjutnya ya, dari beberapa kesimpulan yang para ulama jelaskan di dalam beberapa kitab fikihnya. Ya. Fuqaha menjelaskan terkait golongan-golongan qadha dan fidyah. Kalau qadha tadi sudah, kalau fidyah terkait wanita hamil dan menyusui ini menjadi perbedaan perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hamil dan menyusui itu ketika tidak saum maka wajib fidyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bagi wanita yang hamil dan menyusui itu maka membayar fidyah. Ibnu Umar pun mengatakan ketika ditanya oleh istrinya, istrinya sedang hamil, dan Ibnu Umar mengatakan cukup melaksanakan fidyah. Tapi jumhur ulama mengatakan dengan beberapa pendekatan dalil bahwa kalau jumhur itu hamil dan menyusui itu wajib qadha bukan fidyah. Jadi ada perbedaan. Nah ini bagaimana menyikapinya? Nah, ada tarjih setelah dibahas dari beberapa kitab fikih, maka kalau saya sendiri itu menyimpulkan bahwa hamil dan menyusui itu pada dasarnya wajib qadha. Pada dasarnya wajib qadha. Yang kedua, pada dasarnya hamil dan menyusui itu tetap wajib melaksanakan saum. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan yang hamil ataupun yang menyusui tidak wajib saum, tidak ada hadisnya. Saya belum menemukan gitu. Belum menemukan hadis-hadisnya terkait yang hamil dan menyusui itu boleh tidak saum itu kan. Saya belum menemukan hadis-hadisnya. Maka dengan demikian begini fikihnya. Ketika wanita hamil, kemudian wanita hamil itu sakit, maka kepayahan gitu ya? Bukan kepayahan, sakit aja. Sakit aja gitu. Wanita hamil sakit begitu. Janinnya tidak mengapa, janinnya sehat-sehat saja. Hanya demam atau apa, maka wanita hamil tersebut tidak melaksanakan saum. Maka caranya wajib mengqadha. Karena kenapa tidak saumnya itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ada permasalahan misalkan wanita hamil ini divonis oleh dokter, engkau jangan saum karena bisa membahayakan terhadap janin yang dikandung. Gitu. Harus ada nutrisi, gizi, vitamin yang masuk, asupan-asupan untuk perkembangan janin, karena kalau saum bisa bahaya. Maka ibu hamil tersebut ya terpaksa, meskipun dia kuat, maka terpaksa dia makan dan tidak saum. Nah, dengan demikian wanita hamil tersebut tidak saumnya karena ada sesuatu dengan janinnya. Nah, itulah yang masuk kepada fidyah. Oh, jadi gitu. Bukan karena hamilnya itu sendiri ya? Bukan karena hamilnya gitu. Jadi ketika hamil berkaitan dengan janinnya, karena janinnya itu membayar fidyah begitu, Ustaz. Membayar fidyah. Kalau hanya wanita yang hamil sakit atau sapar gitu kan, dia sapa shopping misalnya ke pasar baru misalkan, shopping gitu, leles begitu, lagi sapar atau lagi sakit, leles, panas dan sebagainya, kemudian tidak saum, buka boleh, tapi wajib qadha bukan fidyah meskipun hamil begitu ya. Itu fikihnya. Dan wanita yang menyusui, wanita yang menyusui pun ketika sedang menyusui haid,
Gimana? Keur mah haid nyusui gitu nya. Kenyusuan itu kan seperti istri saya sekarang sedang menyusui, alhamdulillah udah 2 bulan tuh anak. Bisa haid kan? Oh iya. Nah itu menyusui haid bagaimana? Apakah tidak saumnya karena menyusuinya atau karena haidnya? Makanya ambil kaidah yang pertama tadi, pada dasarnya wanita yang hamil dan menyusui itu tetap wajib melaksanakan saum begitu. Kecuali gitu. Kecuali ada sebab, nanti lihat sebabnya. Sebabnya safar, qada. Sebabnya sakit, qada. Sebabnya yang hamil itu karena janinnya, fidyah. Wanita yang menyusui apa sebabnya? Haid sebabnya, dia tidak saum, ya qada. Begitu. Jadi kalau begitu sekarang yang dimaksud yuti kunahu di sana gitu karena kepayahan itu siapa saja Ustaz? Nah, itu langsung ke poin. Hayang we langsungnya Ustaz Deni. Meterenya. Nah, golongan-golongan fidyah itu oleh para ulama sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan, yaitu penjelasannya yang pertama, golongan fidyah itu yaitu wanita hamil yang tidak saum dikarenakan ada sesuatu pada janinnya. Nah, itu satu ya. Satu. Jadi wanita hamil itu bukan karena hamilnya, bukan, tapi karena ada terkait dengan janin. Janinnya. Gitu ya. Bisa bahaya kalau saum. Ya. Kemudian yang kedua adalah wanita yang menyusui. Kemudian wanita tersebut, ibu tersebut, si bayinya itu tidak bisa makan apapun. Sudah diponis oleh dokter tidak boleh minum susu formula, apalagi minum air kelapa. Tidak boleh. Apalagi cai galon, komodi kopi. Tidak boleh. Harus air susu. Otomatis ibunya harus ada masukan. Nutrisi dan sebagainya agar air susunya penuh. Nah, itu masuk kepada fidyah. Masuk kepada fidyah. Jadi berkaitan dengan bayinya. Yang ketiga, syaikhoh, nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua. Ada gitu nenek-nenek kakeknya masih muda. Ada. Abi mah 17 tahun. Nenek muda ada sekarang. Jadi nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah pada tua renta tidak bisa melaksanakan saum, maka wajib fidyah. Dan tidak mungkin untuk diqadha kan? Betul. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang berprofesi kerja keras. Dia profesinya kerja keras dan ketika dalam keadaan kerja tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan saum. Dia profesinya harus kerja keras seperti itu. Maka boleh untuk tidak saum dan boleh untuk difidyah begitu. Misalkan 4 tahunan gitu kerja nanti gitu. Nah, itu boleh difidyah. Kayak di tambang-tambang kayak gitu. Seperti itu, ya. Seperti itu. Bangunan atau apa misalkan ini 4 tahun harus beres nih demi kemaslahatan umat harus membangun jembatan yang sangat besar sekali misalkan atau pertahanan atau yang lainnya misalkan selama 4 tahun otomatis kan kerja keras menggali batu gunung dan sebagainya itu kerja keras dan itu masuk kepada fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang yang sakit menahun yang tadi kata Ustaz di Muqaddimah dijelaskan. Pada dasarnya sakit itu masuk kepada golongan qadha. Sakit. Tapi kalau sakitnya menahun bagaimana? Diponis ini. Sakitnya adalah menahun, jangka panjang, dan tidak boleh saum, harus ada asupan terus. Asupan vitamin atau apapun harus makan dan seterusnya. Tidak boleh ada kekosongan misalkan. Dan obat harus terus-menerus masuk setiap hari misalkan. Maka posisi kedudukan orang tersebut, ketika tidak saum, harus atau wajib memfidyah, bayar fidyah begitu Ustaz. Terus menerus sakitnya. Sakit menahun ya. Iya, menahun, bukan menahan. Sakit menahan namanya. Belum, satu lagi. Ada lagi. Iya. Kemudian yang kelimanya adalah seseorang yang berkarakter sakit apabila saum. Si eta mah mun saum kering cenanya. Jika sahanya. Tapi memang ada Ustaz. Ada saja. Jangankan saum, mendengar kalimat Ramadan dia sudah langsung sakit, itu memang ada. Tapi orang tersebut semangat sekali dalam ibadah, hanya emang itu sebuah karakter atau apa gitu. Ketika saum itu pasti sakit. Tiap saum sakit. Itu entah kenapa itu karakteristiknya gitu. Ketika mendengar atau ketika melaksanakan saum selalu sakit. Itu masuk pada
fidyah gitu. Dan Iya, memang ada Ustaz, seperti Ada ya? fobia angkot itu ada. Setiap naik angkot muntah, seperti saya sendiri. Oh gitu. Saya kalau masuk angkot pasti muntah. Jangan masuk angkot, melihat angkot pun apalagi masuknya, melihat saja Ustaz. Oh, Itu gitu. sudah mual muntah. Makanya selama hampir kurang lebih 6 tahun Ustaz, saya pesantren dari rumah ke Cibegol itu naik angkotnya sering di luar daripada di dalam. Nangkel ya naik mobil Wah, koneng. ternyata kieu nya Ustaz. Nangkel ya, kadang naik sepeda jadinya. Iya, iya. Itu mual Ustaz. Iya, iya, iya. Itu memang ada gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak. Sudah ya. Mudah-mudahan. Iya. Baik. Nah, itu golongan fidyah yang harus kita pahami. Jadi ada golongan qadha, ada golongan Fidyah. fidyah. Memang Ustaz. Ustaz, dua golongan ini kadang menjadi perdebatan itu nu hamil cenah kudu qadha atau nih. Nah, kita sudah jelas ya. Jadi sebetulnya kalau hamil dan menyusui ini yang sering menjadi perdebatan Ustaz ya. Iya, itu. Itu hamil dan apakah qadha atau shaum, pada dasarnya itu adalah qadha begitu Ustaz. Iya. Tapi jika misalkan terkait dengan bayinya sakit dikarenakan saum ibunya, dikarenakan ya ikut melaksanakan ibadah saum, maka itu bisa menjadi fidyah Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, terkait dengan fidyah Ustaz, kapan ini cara membayarnya? Apakah misalkan hari ayeuna ya teu saum berarti harus dibayar saat itu juga atau bagaimana, atau boleh kan sekaligus kan Teknis, digeblokkeun? Ya, teknis itu para ulama sudah menjelaskan dalam beberapa kitab fikihnya Ya. bahwa yang pertama ta'amu miskin di sana memberikan kepada fakir miskin, Ya. gitu, bukan kepada yang lain. Jadi sifatnya fakir miskin. Kemudian yang keduanya dibayarnya itu teknisnya bisa setiap kali tidak saum 1 hari pada saat itu diberikan, bisa juga begitu. Bisa juga hoyong disakalikeun we engke gitu misalkan. Tapi kalau dititipkan kepada amil zakat boleh Ustaz? boleh itu. Boleh ya. Dititipkan. Tapi lebih utama diberikan langsung itu. Jadi itu hanya untuk orang miskin ya. Iya, untuk orang miskin saja. Tidak ada sabilillah kayak gitu, itu tidak masuk Ustaz. Ta'amu miskin aja sana. Oh, ya, baik. Maksus itu. Maksus ya, Ta'amu ditaksis miskin. itu dikhususkan mukoyad Ustaz ya. Iya. Terbatas hanya. Baik sahabat dan keluarga Harmoni ini cukup menarik ya obrolan kita, terutama di akhir ini, di akhir sesi ini. Dan tentunya inilah mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, terutama ini karena kita akan masuk bulan Ramadan. Dan untuk bisa masuk bulan Ramadan itu bukan hanya sebatas semangat saumnya, semangat menyambut Ramadannya, tapi harus juga dibarengi dengan ilmunya supaya kita di dalam melaksanakan ibadah saum itu tidak salah kaprah. Ustaz ya. Baik, sahabat dan keluarga Harmoni, ini di studio sudah lewat dari jam 6.30 ya. Oh iya. Jam 6.40 1 jam lebih nampaknya ya ini. sudah 1 jam lebih ini kita berada siaran ini. Dan tentunya mungkin karena keterbatasan waktu ini pertemuan ataupun taklim kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan nanti kita dipertemukan di episode yang akan datang. Tidak lupa saya atas nama tim Haki bersama Ustaz Robi mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum 1442 Hijriah saja. Nah, yang insya Allah akan kita jelang bersama pada beberapa hari ke depan. Cukup sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.